Jadi kebetulan kami Asosiasi Perusahaan Survei Indonesia sangat eager mau kerjasama dengan Pemda DKI. Pertama, kerjasama itu untuk mengurangi tenaga kerja yang akan kami rekrut untuk dipekerjakan sebagai surveyor. Surveyor ini nanti, survei ini akan kami kerjasamakan juga dengan Bapak untuk peningkatan pelayanan umum. Contohnya mengenai masalah PLN, Pak. Dan sampai sekarang mungkin Pak Lalu semua mungkin kita belum tahu apakah benar yang dibayar masyarakat itu sekian watt, diterimanya sekian watt. Apakah benar air yang diterima itu benar sekian? Kenapa Bu Vera yang itu tadi saya tadi pikir ini adalah asosiasi survei pengukuran Pak. Iya. Pemetaan pengukuran. Barusan kita ngobrol gitu, saya pikir dari geodesi Pak. Iya. Barusan ngobrol juga. Kita juga sama survei BKD. Barusan ngobrol-ngobrol, oh ini saya pikir survei pemetaan Pak. Kalau di Biro Tata Ruang terkaitnya dengan survei pemetaan ini. Ini salah biro nih. Nggak apa-apa. Mungkin Bapak ada catatan apa gitu sih. Nah, jadi itu salah satu yang mungkin nanti kita Catat tuh, salah. Kadang-kadang mesti telepon tanya dulu jelas. Kadang-kadang orang marah. Kalau kita tanya, suruh ditanyain mau ketemu alasannya apa supaya kadang-kadang buat apa kita ketemu, buang waktu hanya untuk sesuatu sebenarnya nggak perlu saya punya gitu. Iya. Marah orang tadi. Terus main terobos saya Pak. Jadi saya turun dari mobil udah ketemu orang Pak. Pokoknya saya udah harus siap begitu turun dari mobil. Saya sudah rapat. Turun dari mobil sudah rapat. Dan nyambung terus Pak. Saya hanya off-nya ke toilet aja Pak. Nyambung terus Pak. Sampai makan Pak. Saya makan malam ketemu orang. Udah nyambung terus. Jadi saya mesti bisa tune up otak saya itu ganti-ganti. Ini aja udah 3 topik yang beda sekali, gak ada hubungan. Pagi udah 3 topik yang gak ada hubungan. Dari setengah Komputer kalah nih. kita harus bikin itu aja apa lagi. Kita bisa tulis catatnya. Wah ini jadi salah paham kita di survei ini. Jadi Pak, ini kami sudah bicarakan kepada Kadis Naker. Ya. Dan dengan Kadis Naker pun kita sudah bergerak jauh, sedang mempersiapkan tahun ini diharapkan bisa 100 orang dibantu oleh Pak Kadis Naker untuk dipersiapkan Jadi BLK-nya mereka sekarang. Iya. Di sini. Nah, jadi ini nanti kita siapkan sebagai kader. Di kita itu karirnya awal itu namanya asisten surveyor. Setelah 2 tahun nanti dia akan jadi junior surveyor, kemudian jadi media dan utama. Dan ini tidak ada sekolahnya Pak. Ini sekolah itu learning by doing dan di training oleh kita yang para senior surveyor. Terus yang di survei apa itu Pak? Nah, pemakaian untuk Pemda DKI ini selama ini kita banyak melakukan perdagangan umum. Contohnya verifikasi untuk pembelian minyak mentah misalnya. Pemerintah Indonesia beli 1 juta barel, dikirim dalam 10 kapal, tiap kapal 100.000 barel. Nah itu kita verifikasi apakah benar itu 100.000 barel atau tidak. Nah kalau untuk Pemda DKI, misalnya pelayanan taksi misalnya, itu taksi itu kargonya apakah benar itu seperti itu. Nah ini harus ada independen yang mensurveinya. efek buat kami itu apa ya? Masalahnya pelayanan masyarakat. Terus kedua PLN dan PAM. Nah ini kan ada yang namanya supplier, ada yang demand. Nah ini kan Pemda kan ada berperan. Pemda menyediakan air melalui PT PAM. Nah, ini kan diberikanlah PAM ini kan jasanya. Nah diberikan kepada masyarakat kan. Nah kita harus verifikasi semua itu oleh independen mengenai meterannya. Kira-kira begitu ya. Meterannya, volume air. Nah ini kan harus verifikasi. Nah hasilnya ini kita berikan kepada Bapak dan kita berikan kepada si pihak Pak. Ada masalah kita diselesaikan ya bersangkutan. Kami nggak ikutan. Kami hanya memverifikasi sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Pemda maksud saya.
Ya, kira-kira begitu Pak. Sehingga yang namanya selama ini kan ada klaim dari konsumen apa sekarang kan semua kan dialihkan ke Pemda, marahnya kan ke Pemda, hampir semua kasus PAM, PLN semua ke Pemda. Kira-kira begitu Pak. Termasuk juga ya, perdagangan umum. Dari komoditi yang melalui di Priok ini masuk di Priok. Silakan. Komoditi itu perlu diverifikasi, selama ini jarang sekali diverifikasi, baik dari kuantiti maupun kualitinya Pak. Nah sedangkan Priok. Betul. Jadi Wakil Menteri Perdagangan Tapi itu ya, itu sih bukan wilayah kami sih. Iya. Itu cuma lebih cenderung yang soal pelatihan orang kerja sih. ya itu dia. Nah dari Wakil Menteri sendiri bilang apabila ini kita buatkan kebijakan, karena kita nggak mau nanti kalah dengan negara-negara Asia juga, nanti ini dibuka kerannya, ini dia akan butuh banyak tenaga kerja Pak. Misalkan untuk jeruk saja sebulan itu ada 3.000 masuk, 3.000 kontainer. Ini jarang sekali diverifikasi. Kualiti dari Sukovindo sih. Itulah salah satu bagian dari kami. Sukovindo Surveyor Dan itu Indonesia. hanya by request Pak, biasanya dari importir. Tapi dari kebijakan dari pemerintah sendiri belum pernah ada. Pak Wakil Menteri sendiri ini akan membuat. Kalau itu kita nggak ikut untuk kebijakan ini. Betul. Pusat ya. Ya, ini penjelasan untuk kebijakan kami Pak. Hanya untuk tenaga kerjanya saja kita ini mengadakan kerjasama gitu Pak. Itu Ya, untuk pelatihannya. pelatihan tempat segala Iya. macam ada. Banyak itu tempat kita bisa ada. Ya, kemarin sudah kita bertemu ketiga kalinya dengan Disnaker. Nah, ini untuk tahun ini mereka mencoba membantu pembiayaan untuk surveyor yang asisten tadi itu yang awal, yang mana itu hampir semua fresh graduate. Nah, nanti Disnaker yang akan mempersiapkan itu pendanaan apa segala macam ya. Ya, pelatihan kerja. Nanti kami akan melatih mereka dan mempekerjakan yang bukan magang loh Bu. Yang selama ini mereka sangat magang ke luar negeri, kita tidak. Pulang nggak kerja. Nah, Kalau kita langsung kerja, bukan magang. ya. Jadi ini yang kita berharap. Bagus ini. Nah, ini yang kita berharap dengan Pemda DKI bisa membantu untuk pembiayaan pelatihan mereka yang mana itu tidak murah dan tidak ada tempatnya kecuali kita yang harus Saya itu ini lagi. masih BLK Ya. Dinas Tenaga Kerja. Mereka yang ada anggaran. Anggarannya itu masih terbagi-bagi. Iya. Ya. Nah inilah kita berharap. Soalnya gini Pak, ini masih sedikit masalah juga. Kita baru kasih tahu kita, Ya. pasti mereka belum susun kan. Ya. Mereka tidak pernah berpikir BLK-nya itu. Ya. Kemarin juga saya bilang hanya BLK perbaiki TV, radio, untuk apa handphone, nggak ada guna lagi saya bilang. Iya. Betul. Terlalu banyak. BLK latih sesuatu nggak perlu latih orang di sopir taksi. Ya. Sopir taksi yang tahu wajah GPS, yang tahu peta Jakarta, Ya. yang mana tahu itu lebih berguna. Ya. Atau sopir Transjakarta, sopir Transjakarta 3,5 kali UMP, Ya. 7 juta lebih. Ya. Kita malah mau latih jadi orang jadi sopir Transjakarta. Cara bawa bus yang besar. Tapi Ya. kita mau yang articulated yang 3, misal seperti itu. Itu kan semua mesti dilatih. Ada orangnya. Ya kita. Nah kalau dengan cara ini tentu menarik ya. Bisa dilatih langsung orang kerja seperti Ya. itu. Jadi kalau kita bilang mesti kami biayain, nah ini ada masalah. Kenapa? Karena membiayai ini kalau bayar kepada asosiasi di atas 2 juta sudah tender. Ya. Karena kita ini zaman reformasi tidak bisa menunjuk hanya asosiasi APSI. Ya. Karena asosiasi terlalu banyak Pak. Ya. Betul. Jadi kita tidak bisa lagi. Ya. Seperti dulu pasti menunjuk sebuah asosiasi, tidak bisa. Nah tetapi kalau suruh mereka menganggarkan, minta asosiasi ngajar sebagai pengajar, bisa. Ya. Tapi kalau untuk paket masih serahkan kepada asosiasi untuk melatih, nggak bisa. Pasti tender. Jadi gini Pak, untuk teknisnya ini kita baru mau mulai diskusi dengan Disnaker. Ya, pasti nggak bisa. Ini sekarang kita sedang bicarakan. Ya kalau teknis seperti itu sih nggak bisa. Tapi kalau teknisnya menyampaikan kepada kami, Bapak untuk apa? Pelatihan-pelatihan yang lain tidak ada gunanya. Sedangkan kami butuh merekrut banyak orang untuk seperti ini. Iya.
untuk asosiasi seperti ini. Ya. Nah, berarti mereka bisa merubah untuk perekrutan seperti ini. Ya. Nanti biaya bagaimana? Mereka yang bikin, mereka hanya bayar sebagai tenaga pengajar. Ya. Sedangkan di sini kan tidak, kan kerjasama dengan asosiasi, kita menyediakan anggaran, asosiasi mencari orang, per angkatan bisa 100 orang. Ya. Nah, kami harus bayar kepada asosiasi. Kan kira-kira gitu, kalau saya lihat. Ya, nggak seperti begitu banget, Pak. Jadi, tapi inti kan pasti kalau ada bilang penyerangan anggaran, kalau saya tangkapnya sih seperti itu. To the point-nya gitu, Pak. Ya. Saya orangnya gitu, Pak. Ya. Saya langsung lebih to the point aja, supaya kita cari solusi selesai cepat. Betul. Mungkin saya salah tangkap, tapi saya tangkapnya nggak salah sih selama ini, Pak. Ya, walaupun saya terlalu banyak ketemu orang gitu, Pak ya. Saya masih sangat oke gitu untuk menangkap pikiran orang gitu. Makanya saya kejar apa-apa. Nah, tahun lagi ini, ya sudah, tinggal ngomong dengan dinas tenaga kerja. Kalau yang mesti tender ya tender. Ya, jadi gini Pak, ini saya kurang tahu pasti apa itu tender atau tidak ya Pak, ini baru. Sederhana Pak, pokoknya di atas 200 juta tender. Kalau di bawah 200 kita tunjuk. Ya. Tunjuk juga nggak bisa tiap bulan, nggak bisa dipecah-pecah juga. Ini bicara 1 tahun. Nah, terus kita yang paling penting lagi yang kita ingin lihat sebetulnya itu programnya apa. Terus apa ada pasti kerja? Kan belum tentu juga, mesti tunggu menteri juga. Baru harapan mesti seperti apa. Ini semua harus jelas. Kalau pasti masuk langsung terima kerja, lain lagi. Justru ini Pak. Nah. Jadi ini yang kita ingin sampaikan kepada Anu, dan di Disnaker sendiri juga kaget ketika melihat kami sampaikan ini. Betul. Nah, karena pertama dulu Pak ya, demand itu besar. Demand di antara teman-teman kami sendiri itu cukup besar. Nah, tapi pemasukan supply SDM-nya itu sangat terbatas dan hampir nol. Justru malah di antara teman-teman ini sendiri terjadi selalu pembajakan. Setiap bulan itu terjadi. Nah, maka dari itu kita ngambil kebijakan, oke, coba kita kerjasama dengan pemerintah, karena perusahaan tidak mau membiayai. Udahlah yang ada saja, kita comot mana yuk di sana bayar berapa, 100 sama saya 125 ya, mau nggak mau besok dia pindah. Nah, ini nanti berakibat ke depan industri ini juga tidak berkembang. Biar bagaimanapun ini peran pemerintah harus ada kan. Nah, karena juga biaya training ini tidak murah Pak, dan mahal. Nah, ini kita juga cari solusi. Cari solusi bagaimana? Ya, misalkan ya, untuk biaya training satu orang dibutuhkan misalnya 20 juta. Nah, mungkin di Disnaker berat, mungkin kita bisa sebagian. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil lagi dari beberapa dana CSR dari bank. Tolong dibantu kita. Nah, sudah ada beberapa yang bersedia. Nah, saya Bapak akhirnya ini proposalnya Pak, maksudnya bikin namanya training 20 juta kan bisa macam-macam. Ya. Mungkin di situ termasuk sewa tempat. Ya. Ada kan seperti itu kan. Betul Pak. Nah, kita bisa saja kehilangan sewa tempat, pakai aja tempat kami misalnya. Ya, orang iya. kita punya LP MJ itu yang di Pulau Gadung. Sudah ada beberapa tempat yang bisa. Pokoknya masyarakat Jakarta itu pusat training kita. Ya. Wah, luasnya luar biasa. Betul. Beberapa ratus orang, 600 orang aja masuk. Kelasnya juga banyak. Artinya kita bisa kerjasama dengan itu. Ya. Nah, atau asosiasinya hanya menawarkan pada kami paketnya seperti apa. Ya. Artinya atau yang lebih rendah lagi, hanya menghasilkan kepada kami, Bapak kenapa tidak mau latih orang DKI yang nganggur supaya jadi surveyor, kan lumayan. Ya. Nah, kalau satu orang 20 juta, ya 100 orang kita baru 2 miliar. Ya. Ya kan? Sekarang 100 orang bisa tampung nggak? Kalau bisa tampung, kami sebulan bisa cetak. Ini latihan terus bertahap ya kan? Kita habis uang itu tidak masalah Pak. Jadi, Kita mau habisin 24 miliar juga nggak masalah. Tapi kan pola itu buat uang itu bukan kasih ke bapak ibu. enggak. Kita juga tidak seperti itu. Nah, artinya makanya bilang ini yang paling rendah. Bapak berarti kami sudah tahu. Ya. Dicatat aja dari DKI kekurangan surveyor menurut asosiasi. Ya, betul. Nah, saya tinggal kasih tahu kami saja mau dilatih seperti apa. Oke. Kriteria pelatihannya seperti apa. Mau latih seperti modulnya seperti apa. Terus Bapak lebih tinggi lagi mengatakan, oh mohon maaf, modulnya nggak bisa kalau kami tidak ngajar, bisa seperti itu. Ya. Oke, kalau Anda mau seperti itu, Anda mau dibayar berapa? Oke. Nah, kira-kira kan begitu kan? Betul. Terus jaminannya betul nggak? Begitu kami latih ini keluar orang bisa kerja. Kalau taksi, saya sudah berjaminan. Sekarang taksi, sopir taksi cari di Jawa Tengah, Jawa Timur, ini menambah orang sewa rumah-rumah petak di Jakarta.
sewa rumah kita. Timbullah developer PKL, main tanah-tanah kita dia bangunin aja sewain ke orang. Itu yang terjadi di Jakarta. Masalah ya. Karena satu pihak ada kebutuhan tenaga kerja, satu pihak ada pengangguran yang disiapkan. Ngapain anak muda cuma kemudian nongkrong rokok di gang? Kenapa enggak belajar bawa taksi? Naik motor kebut-kebutan aja nekat bawa taksi, masa nggak bisa? Ya harus dilatih. Nah dilatih dia nggak punya uang bikin SIM, nggak punya. Nah itu perusahaan taksi tampung bisa kasih dia pinjam. Nah latihnya siapa? Ya kami. Nah kita lagi mau bikin sekolah keselamatan pendidikan pengemudi di dan Bogor sama polisi sampai bawa truk. Nanti orang bisa kami siapkan. Jadi kita kalau polisi gampang, kalau bayar polisi sama-sama pemerintah oke. Dia udah asosiasi. Kalau sampai boleh pun biasa tuh ada protes lagi asosiasi tandingan tuh. Ini zaman reformasi aneh-aneh. Metro Mini kita bilang kita mau bantu hibah bus saja. Wah datang. Tahu nggak? Ada 4 direksi yang bukan 4 orang loh, 4 kelompok manajemen yang datang sama-sama mengaku direktur utama dan direksi yang PT Metro Mini. Lalu mana yang kita mau yang benar? Sampai begitu susah aja. Jadi itu kalau ini nggak bisa. Ya saya pikir Bapak langsung saja ke Dinas Tenaga Kerja. Ya. Kami juga catat bahwa ini ada kebutuhan surveyor. Nah, Ini sudah berjalan Pak. Anunya kita sekarang nanti akan masuk tahap perhitungannya. Tahap perhitungan konsep ini tadi Pak. Perhitungan untuk biaya apa segala macam. Ini mudah-mudahan 10 bulan sebelum masuk ABT katanya itu sudah masuk. Kira begitu. Baru beberapa hari yang lalu kami ketemu Senin kemarin kita ketemu dengan Kadis ya. Kira-kira begitu. ya saya tahu kayak gitu, lain kali harus kasih tahu langsung kita panggil Dinas Tenaga Kerja. Saya gitu cara rapatnya. Iya benar. Ini kalau lain kali cek dulu SD, maksudnya apa, ketemu maunya apa. Langsung saya putus. Saya juga tanya teman-teman. Nggak, langsung saya putus. Beda Dinas Tenaga Kerja langsung saya putus. Anda bisa atau tidak? Kalau ada masalah keuangan, nggak bisa panggil inspektorat, panggil BPKD. Saya nggak ada waktu untuk ketemu lagi, nggak ada. Jadi langsung putus. Paling nanti kita evaluasi, catat sekian bulan kita pernah putusin ini hasilnya apa ya dulu. Nah saya cek lagi sini. Kalau saya lupa, saya tidak ruangan, rapat beda lagi kan? Iya benar. Nah, kita masih Beda dinding lain lagi masalahnya. kita review. Oh pernah janjiin ini, nah kita panggil lagi. Jadi cepat Pak. Dan ini juga sekarang sudah menjadi target utama Kadisnaker yang proyek kami ini menjadi top priority mereka. Nah inilah kita mau coba serap. Ya Pak kirim jadi transmigran capek masih besukin. Nah, capek. Kalau ini jelas 100 orang saja target kami untuk pertama uji dari Jakarta. Berapa bulan? Sudah habis Pak. Berapa bulan? Sebulan cuma trainingnya. Sebulan kalau satu orang 20 juta kemahalan. Bukan, maksud saya sebulan itu ada satu target, itu namanya bahasa Inggris. Itu kan nggak bisa sebulan Pak. Nah ini lama. Karena prakteknya juga kan butuh kontainer Pak. Iya. Kontainer. Jadi itu lebih bahaya di praktek ya sebenarnya. Di situ. Seperti bahasa Inggris mungkin untuk bahasa Inggris surveyor dengan bahasa Inggris umum Beda. 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 Istilah-istilahnya di dalamnya itu. Dan itu nanti Jadi saya bilang kalau kayak ini pasti susah standar mesti dia ciptakan atau dia yang bikin program itu. ya, kayak nanti ada nanti itulah kita mau Indonesia bicara sama dia. jadi inilah jadi top priority mereka. Saya geser lagi Pak ya, kalau gitu Pak. Supaya Dulu, kita Pak. ketemu. Kita foto dulu di sebelum jalan.